Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat semua? Berangkat semua? Saya lihat absennya dulu, ini ada 11 ya? Ada 11, ini absennya. Oh iya 11 ini pas ini ya. Ya cukup saya kira ya. Berangkat semua ya. Tak absen dulu. Tiki dulu. Gak ada yang sakit kan? Ada yang izin? Pokoknya normal semua ya. Normal semua dan sehat semua ya. Sudah makan semua, sudah sarapan? Sudah. Belum. Kalau belum nanti nunggu MBG. Ada MBG nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini untuk pertemuan kali ini ya, Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitabnya Allah ya. Jadi pelajarannya masih pelajaran akidah Allah, yaitu untuk kelas 4 madrasah ibtidaiyah di sini ya. Jadi pelajarannya akidah Allah ya. Kita mulai saja ya. Sudah siap semua kan? Siap. Nah, untuk materi kali ini yang pertama yaitu kita akan mempelajari pengertian ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga, tu'minu billahi ya wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, berarti yang nomor 3. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitabnya kepada para rasul ya, yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, Nah, kemudian iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada utusannya ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama, kitab apa dulu? Yang pertama dulu kitab kitab Taurat ya, diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kemudian kitab Zabur ya, diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir yang biasa kalian baca, kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada siapa? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab Allah ya. Tadi ada berapa? 1 kitab Allah ya. Diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa terkenal kisahnya tentang apa? Membelah lautan ya, kalau Raja Fir'aun ya. Nah. Kemudian yang nomor 2 kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud putranya Nabi siapa? Nabi Daud. Bapaknya siapa? Nabi Sulaiman apanya Nabi Daud? Apa nek? Ya. Terus nomor 3 Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terus yang terakhir kitab Al-Quran.
Biasa baca Al-Quran? Bisa. Alhamdulillah. Sudah khatam semua? Belum. Ada yang belum? Ada yang belum. Berarti yang belum ngajinya harus lebih giat lagi ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu termasuk dari kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini kitab Al-Quran ini yang biasa kita baca. Kalau kita baca Al-Quran ya, itu dapat pahala dari Allah. Walaupun kita belum mengerti arti daripada kandungan arti dari Al-Quran itu sendiri. Pokoknya baca ya, baca. Nah, itu nanti dapat pahala dari Allah. Nanti kalau kalian itu sekolah di pondok pesantren, itu nanti ada tafsir Al-Quran ya, nanti mengerti ya kandungan arti di dalam Al-Quran. Dan setelahnya mengerti kandungan di dalam Al-Quran, nanti berusaha untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi ya. Di sini kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham semua? Kemudian ya, sikap perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah itu harusnya bagaimana? Itu. Jadi kalau kita itu iman kepada Allah, berarti kita harus mengakui dan menghormati kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Kemudian ya, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling utama, yang paling akhir diturunkan. Jadi kita itu harus menghormati kitab Taurat, kitab Zabur, kemudian kitab Injil ya. Jangan apa? Jangan kita mengesampingkan. Karena apa? Semuanya itu adalah dari Allah. Semuanya dari Allah. Tapi Al-Quran ini adalah yang paling utama. Karena apa? Karena di dalam kitab Al-Quran itu sudah mencakup semua apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup. Dan yang keempatnya, sikap perilaku beriman kepada kitab Allah adalah menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, sudah. Jadi mulai sekarang ya kita pelajari dulu Al-Quran. Kemudian apa? Kemudian kita berusaha untuk mengerti isi kandungan Al-Quran, dan Al-Quran tersebut nanti dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, hidup kita akan enak, ya, hidup kita akan diridhoi oleh Allah. Dengan teman-teman asik, ya, dengan orang tua juga asik, ya, dengan siapapun enak semua. Kalau kita berpedoman dengan Al-Quran, pengen ngerti Al-Quran dengan sebetul-betulnya atau tidak? Pengen, ya. Dan kalau pengen, nanti, ya, setelahnya lulus MI ya, itu nanti bisa sekolah di pondok pesantren ya. Yang mau mondok silahkan. Kemudian yang mau meneruskan sekolahnya ya juga silakan. Yang terpenting jangan lupa ngaji, jangan lupa ngajinya. Insya Allah ya, nanti sampean menjadi anak yang soleh dan solihah. Saya doakan. Amin. Nah, sekiranya untuk materi kali ini sudah cukup, saya kasih pertanyaan. Siap ya? Dari materi yang tadi sudah saya jelaskan, nanti saya tanya dulu. Apa saja kitab Allah yang wajib diimani? Siapa? Langsung dulu.
Ya, tunjuk jari. Farel coba. Taurat, Nah, Zabur, nah. Injil, Al-Quran. Oh iya, ada ya tinggal baca ya. Oh iya, nggak apa-apa supaya lebih hafal. Kemudian kepada siapa kitab-kitab Allah diturunkan? Itu yang tadi di belakang itu. Ya, mau jawab kayaknya. Kepada siapa kitab-kitab Allah diturunkan? Nah, kepada Nabi siapa? Taurat kepada Nabi Musa, Hmm. Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, ya betul. Ya. Jadi cukup ya, sudah hafal semua ya, sudah mengerti semua bagaimana kita itu iman kepada kitab-kitab Allah. Karena dengan adanya kita iman kepada kitab-kitab Allah, ya, berarti satu rukun iman itu sudah kita dapatkan dan enam-enamnya itu harus ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ya, kemudian iman kepada para utusan, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadarnya Allah, ya. Supaya apa? Predikat sebagai orang yang mukmin. Nah, gitu. Berarti apa? Min ahli la ilaha illallah. Kiranya cukup sekian saja ya. Terima kasih, dan tadi pertanyaan sudah bagus, sudah bisa dijawab semua ya. Ini waktunya sudah siang ya, sudah waktunya pulang. Makan siang nanti ya. Ini makan siang. Dijaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah dulu dari Bapak ya. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.